Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin ke-44, perkara-perkara yang bermanfaat bagi seorang hamba setelah wafatnya. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-'abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat setelah kematiannya. Dan di sini disebut ada 3 perkara yang nanti kita jelaskan. Di antaranya sedekah yang mengalir, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa seorang muslim pasti sudah meyakini bahwa setiap ruh yang ada dalam jasad itu pasti akan mengalami kematian. Dan ini perkara yang maklum, karena kita saksikan setiap hari ada saja orang yang mati dan meninggal dunia. Dan apabila orang sudah meninggal dunia, tentunya tidak mungkin dikembalikan ke dunia, karena ada barzah penghalang antara alam kubur dengan alam dunia, sehingga kesempatan untuk beramal itu sudah terputus. Tidak mungkin seseorang yang sudah meninggal itu hidup kembali. Ya, hidup, tetapi bukan di alam dunia, tapi di alam barzah. Maka karena tidak ada kesempatan untuk melakukan amal saleh, karena sudah dijemput dengan kematiannya, maka tentunya yang bisa dia lakukan hanyalah pahala-pahala yang pernah dia lakukan di dunia yang mengalir ke dalam kuburannya. Dari sini maka penting kita ini mempersiapkan segala sesuatu sebelum kematian kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna takwa, salah satunya adalah al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan setelah kematian. Dan itu orang yang cerdas,
Karena Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi, di mana hari ini harus lebih baik dibandingkan kemarin, dan besok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk bekal setelah kematiannya. Lah hadis ini menjelaskan kepada kita apa saja yang bermanfaat untuk kita setelah kematian kita. Karena jangan sampai kematian kita ini menjadi penyesalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penyesalan penduduk kubur itu, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Dan mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau engkau kembalikan aku sesaat ke bumi, maka aku akan beramal saleh dengan cara bersedekah, dan aku akan menjadi orang baik. Tetapi ucapan ini percuma saja, karena penyesalan seperti ini tidak ada gunanya. Orang yang sudah meninggal mustahil kembali ke dunia. Makanya yang bisa diandalkan orang yang sudah meninggal itu hanyalah amalan-amalan yang mengalir ke dalam kuburannya. Lalu apa saja amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi kita setelah kematian kita? Inilah yang kita akan bahas di siang hari ini. Yang pertama, qada'u daini. Yang pertama, lunasi hutangnya. Karena hutang itu bisa sampai ke dalam kuburan. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan tergadaikan dengan hutangnya sampai dilunasi. Dan orang yang punya hutang itu akan membuat panas kuburannya. Sebagaimana hadis ketika Nabi SAW diminta untuk menyolati orang yang punya hutang, Rasul tidak mau. Sampai ada sahabat namanya Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya aku tangguh. Kemudian Nabi SAW pun mau menyolatinya. Keesokan harinya Rasul bertanya kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, macam mana hutang orang itu, sudah kau lunasi? Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, orang itu baru saja meninggal. Maka keesokan harinya lagi Rasul bertanya, sudah kau lunasi hutangnya wahai Abi Dzar? Maka Rasul mengatakan, sudah wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, al-an barudat qabr. Sekarang kuburannya sudah dingin. Artinya sebelumnya kuburannya panas tuh. Makanya sebelum kita meninggal, kalau kita punya hutang, maka berwasiatlah kepada anak-anak kita atau kepada wali-wali kita supaya melunasi hutangnya. Karena hutang itu akan dibawa sampai kuburan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isra fi tajhizihi. Kita berpesan kepada keluarga, kalau saya meninggal, segerakan fardu kifayahnya. Wasiat kepada keluarga, entah wasiat mungkin si fulan yang memandikan saya karena si fulan bisa dipercaya. Kemudian segerakan penguburannya, karena itu sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa iyyaku siwa dzalik fa syarrun tadaunahu ala riqabikum. Kata Nabi SAW, segerakan memfardu kifayahkan jenazah. Karena jika jenazah itu orang baik, maka itu kebaikan yang disegerakan. Tapi kalau jenazah itu orang jahat, maka sama saja meletakkan keburukan di tengah-tengah rumah kalian. Maka menyegerakan jenazah itu sangat bermanfaat untuk si mayat setelah kematiannya.
Kemudian yang ketiga, menyolatkan. Menyolatkan jenazah itu sangat bermanfaat untuk si mati. Karena dalam salat ini dipenuhi dengan doa. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seseorang muslim meninggal kemudian ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah salat di belakangnya, maka Allah akan memberikan syafaat karena mereka kepada si mayat tersebut. Jadi pentingnya di dunia ini mencari teman-teman yang baik, supaya ketika menyolatkan itu adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang seakidah. Kemudian yang keempat, mendoakan. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu sangat bermanfaat bagi si mayat. Makanya Nabi SAW ketika berada di kuburan, setelah menguburkan jenazah, Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, doakanlah kepada Allah supaya si mayat ini mendapatkan ketetapan dalam jawaban, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi Nabi SAW meminta kepada sahabat, pertama, istaghfiru li akhikum, minta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, was'alu lahu tathbit, minta kepada Allah agar dia sanggup menjawab setiap pertanyaan mungkar dan nakir. Karena istighfar kita untuk yang sudah meninggal dan doa kita untuk kemantapan jawaban itu sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Makanya kenapa Nabi SAW apabila masuk ke dalam kuburan, beliau senantiasa mengucapkan salam, dan itu bentuk doa. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikumul lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kalangan kaum mukminin, dan telah datang apa yang dijanjikan kepada kalian, dan kami pun akan menyusul kalian. Ya, Rasul mendoakan keselamatan karena memang doa itu sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 5, al-wafa'u bin nadri, melaksanakan nazarnya. Jadi kalau seandainya si mayat ini sebelum meninggalnya dia pernah bernazar, tetapi maksud nazar di sini nazar kebaikan. Umpamanya bernazar ingin melaksanakan haji dan umrah, atau bernazar ingin berpuasa, atau bernazar ingin memberi makan fuqara wal masakin, maka nazar ini sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Di zaman Nabi SAW, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja famatat qabla an tahujja afa ahujju anha. Rasul, ibuku sewaktu belum meninggal dia pernah bernadar ingin haji, tapi sebelum haji dia meninggal. Apakah kalau aku menghajikan ibuku, aku bisa mentransfer pahala kepada ibu karena nazarnya? Maka Rasul mengatakan, na'am uji anha, kalau begitu hajilah untuk ibumu yang nazar itu. Ara'aiti law kana ala ummika dainun akunta qadiyatahu? Qalat na'am. Qala uqdullaha alladhi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada manusia, apakah harus dibayar? Maka orang ini mengatakan ya. Maka begitu juga hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, qadha'us siyami anhu, mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Boleh jadi mungkin orang tua kita ini punya hutang puasa, karena ada hadis ketika
seseorang datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, inna ummi matat wa alaiha siyamu syahrin afa aqdihi anha. Rasul, ibuku meninggal dan dia punya hutang puasa 1 bulan, apakah harus mengqadanya? Kata Rasul, na'am fadainullahi ahaqqu an yuqda. Ya, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibalas, dibayar. Ini yang ke-6. Yang ke-7, as-sadaqatu anhu, bersedekah. Karena ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ummu uftutilat nafsuha wa inni adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Rasul, ibuku mati mendadak dan saya sangka kalau dia tidak mati mendadak tentu dia akan bicara dan akan menyuruhku bersedekah. Kemudian dia mengatakan, fali ajrun an atasaddaqu anha. Rasul, apakah ada dapat pahala? Adakah pahala di dalamnya kalau aku bersedekah untuknya? Maka Rasul mengatakan, na'am, ya. Maka dari sini menunjukkan bahwa sedekah itu perkara yang paling bermanfaat bagi si mayat. Bahkan tidak ada khilaf ulama. Jadi ada 2 perkara yang tidak dikhilafkan para ulama. Kalau kita ingin mengirim sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dan pasti sampainya, pertama doa, yang kedua sedekah. Itu tidak ada khilaf ulama. Adapun yang lainnya diperselisihkan ulama. Seperti yang contohnya tadi haji, puasa dan yang lain itu diperselisihkan para ulama, termasuk bacaan Quran. Tapi kalau doa dan sedekah itu tidak ada khilaf ulama. Jadi kalau kita ingin mentransfer pahala kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah jelas-jelas sampainya, pertama berdoa, minta kepada Allah agar diampuni dosanya, ditetapkan jawabannya, dimudahkan hisabnya. Kemudian yang kedua bersedekah. Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Bersedekah ke masjid, bersedekah ke pesantren, bersedekah ke panti asuhan, bersedekah kepada fuqara wal masakin. Intinya bersedekah. Bersedekah dengan kebaikan, seperti contohnya yang dilakukan oleh Rabi ibn Khaytham. Rabi ibn Khaytham ini, kita tahu bahwa jarak rumah dia dengan masjid itu cukup jauh. Jadi kalau berjalan dari rumahnya menuju masjid itu pandangannya selalu ke bawah. Kalau ada hal-hal yang bisa membahayakan kaum muslimin, entah beling, entah paku, entah batu, entah cadas, entah apalah pokoknya bisa membahayakan kaum muslimin, maka dia ambil benda-benda itu kemudian dibuang. Sebelum dibuang dia mengatakan, ya Allah, kalau saya memungut hal-hal yang membahayakan manusia di jalan ini ada pahalanya, maka aku akan kirim pahala ini kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Jadi sedekah ini apapun kebaikannya, maka ini sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian yang nomor 8, al-hajj wal umrah, melakukan haji dan melakukan umrah. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Fudail ini pernah dibonceng Nabi. Tiba-tiba datang seorang wanita dari Khutham. Kemudian hampir-hampir Fudail ini menatap wanita ini karena cantiknya, tetapi kemudian Rasul mengalihkan pandangannya. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Adraktu abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilati afa akhujju anhu. Qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada. Rasul, sesungguhnya saya ini punya bapak sudah tua, tidak sanggup untuk berangkat haji. Kalau saya hajikan apakah sampai untuk orang tua pahalaku? Maka kata Rasul, ya. Dan peristiwa ini ada pada haji wada. Artinya kepada orang yang dihaji badalkan saja sampai, apalagi kepada orang tua yang sudah meninggal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita kembali kepada hadis yang kita bahas ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa idza matal abdu, apabila seorang hamba meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputus amalannya. Dengan semata-mata ruh keluar dari jasad, maka semua yang berkaitan amalan di dunia terputus. Sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. Illa, kecuali
min salasin, 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Pertama, sedekah yang mengalir. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedekah yang mengalir. Sedekah ini adalah ibadah yang sangat agung. Sedekah ini ibadah yang sangat agung. Karena sedekah ini adalah amalan yang akan terus mengalir bagi kita setelah kematian kita. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sedekah yang mengalir ini artinya yang bersifat wakaf. Jadi sedekah yang bersifat wakaf. Karena wakaf itu kan tidak akan hancur. Umpamanya ibu melihat ada orang yang sedang membangun pesantren, membangun masjid, ya, maka ibu sedekah. Saya tiangnya, saya jendelanya, saya semennya, saya batunya, saya besinya, dan begitu seterusnya yang bersifat wakaf, ya, atau saya tanahnya. Karena wakaf ini dia akan lebih lama manfaat dan penggunaannya sehingga terus mengalir. Makanya kenapa kemudian pahala orang yang bersedekah ini tidak akan terhenti selama wakaf itu dipergunakan. Dan sedekah sendiri adalah ibadah yang paling agung karena sedekah itu kan diambil dari kalimat sad dal qaf, diambil dari kalimat as-sidqu. Sidqu itu artinya jujur. Jadi sedekah itu kejujuran. Maksudnya jujur dalam hal apa? Maksudnya adalah ala sidqi iman billahi azza wajalla wal yaumil akhir. Ulama mengatakan disebut sedekah itu karena sedekah itu menunjukkan kejujuran dia akan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang bersedekah itu menunjukkan kejujuran dia akan iman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana tidak? Sedekah ini adalah menyisihkan uang kita untuk orang yang terkadang tidak ada kait-mengait dengan pekerjaan kita. Dia tidak ikut memodali kita, dia tidak ikut juga berserikat dengan kita, kita yang lelah dan capek, kemudian setelah mendapatkan gaji, tiba-tiba kita sisihkan sebagian kecil dari uang kita, kemudian disedekahkan. Itu kan ujian harta namanya. Kalau orang tidak yakin dengan Allah dan hari akhir, tidak mungkin orang bersedekah. Hanya orang yang yakin dengan Allah dan hari akhirlah yang ia bersedekah, bahwa sedekahnya itu akan bermanfaat setelah kematiannya. Itulah yang kenapa sedekah ini amalan yang luar biasa. Apalagi di dunia sendiri, sedekah ini bisa menggugurkan banyak dosa. Kata Nabi SAW, ya Ka'ab, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Wahai Ka'ab, maksudnya Ka'ab ibn Ujrah, sedekah ini bisa memadamkan atau menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Ini di dunia, apalagi di akhirat banyak keistimewaannya. Seperti orang yang bersedekah itu nanti sedekahnya akan menjadi penaung dia dari panas teriknya di padang mahsyar. Nabi SAW sampai mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan ternaungi dengan sedekahnya pada hari kiamat. Ya. Dan sedekah ini, walaupun nampaknya kita mengeluarkan uang, tapi uang yang kita sedekahkan itu pasti diganti. Pasti diganti. Harus yakin. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, di mana satu malaikat berdoa, ya Allah gantilah orang-orang yang bersedekah pada hari ini, ya Allah hancurkanlah harta orang-orang bakhil pada hari ini. Itu setiap pagi malaikat akan bicara seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sedekah ini sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat, termasuk juga setelah kematian kita. Makanya di sini Rasul mengatakan shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Kemudian yang kedua, selain sedekah yang mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya sering saya nasihatkan ibu-ibu ya, berulang-ulang lah ya. Minimalnya Bu, kalau ibu punya anak,
atau punya cucu, atau punya saudara, anak paman tuh. Pokoknya anak-anak kecil lah. Coba ibu ajarkan tata cara sholat, dan itu bersumber dari ibu. Umpamanya Fatihahnya ibu yang ajari, kemudian surah-surah pendeknya ibu yang ajari. Jangan diserahkan ke guru PAUD atau guru TK, karena surah Al-Fatihah itu kan akan dibaca terus itu, dan sholat itu akan dilaksanakan terus. Minimalnya anak itu mendapatkan bacaan Al-Fatihah dari ibunya, dari orang tuanya, dan bacaan itu akan terus dibaca seumur hidupnya sampai kematian dia, karena namanya sholat kan pasti dilaksanakan setiap hari 5 kali, belum sunnahnya, ya. Maka selama anak itu membaca surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu ibu yang ajarkan, maka selama itu akan mengalir terus kepada ibu, karena ibu sudah mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini contohnya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat bagi si mayat ini. Kemudian yang terakhir, awwaladin salihin yad'ulahu, ataupun anak yang saleh. Kenapa anak yang saleh ini bermanfaat? Karena Rasul mengatakan inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil usaha kalian. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak. Yang menyebabkan adanya anak itu orang tua. Makanya semua usaha anak itu kalau yang baik pasti akan sampai kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak menyuruhnya. Umpamanya anak ini menjadi anak yang salehah, anak yang salehah, salatnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, maka secara otomatis ibadahnya itu akan diberikan kepada orang tuanya. Karena Rasul mengatakan inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian itu bagian daripada usaha kalian. Makanya didik anak-anak itu dengan didikan yang baik supaya menjadi anak yang saleh. Karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu putranya itu tidak baik, namanya Kan'an. Jadi ketika Nuh alaihi salatu wassalam hendak mengajak anaknya naik ke perahu, dan dia mengatakan, Rabbi inna bni min ahli, wahai Rabb, anakku itu termasuk keluargaku, ya. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau zat yang maha pemberi kasih sayang dari seluruh hamba-hamba Allah yang memiliki kasih sayang. Tapi Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh, yang satu ini bukan termasuk keluargamu, karena dia bukan anak soleh. Ya, artinya bahwa jangan sampai kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak-anak seperti anaknya Nuh, yang tidak soleh sehingga tidak diakui dalam keluarga. Tetapi kalau seandainya orang tua sudah mendidik anak itu dari kecil dengan didikan yang baik, dengan akidah yang baik, dengan ibadah yang benar, qadarullah, kemudian anak itu nakal, keluar dari batasan-batasan syariat, maka tidak ada pertanggungjawaban orang tua terhadap dosa yang dilakukan anaknya. Tapi kalau orang tua tidak mendidiknya, dari kecil memang dibiarkan seperti itu, akhirnya jadi sesat, maka orang tua akan kecipratan dosanya. Karena bagaimanapun anak itu titipan Allah, kita harus pandai-pandai menjaganya. Kalau sudah kita pandai-pandai menjaganya, tapi anak itu pula menyimpang, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimalnya orang tua tidak menjadi beban dosa anak yang dilakukannya. Ini yang harus dipahami. Awwaladin salihin yad'ulahu, dan anak yang saleh yang mendoakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya secara umum, ya, amal kebaikan apapun yang dilakukan tidak harus terbatas dengan 3 perkara ini, Bu, ya. Tapi amal apapun yang bersifat kebaikan itu pasti akan bermanfaat bagi si mayat setelah kematian. Amal apapun, ya. Contohnya umpamanya ibu menghadiahkan atau mewakafkan mushaf. Jadi kalau seandainya ibu ditakdirkan umroh gitu kan, kemudian beli mushaf, kan biasanya di sekitar Mekah Madinah di toko-toko mushaf itu, kalau kita beli mushaf yang mushaf Mekah itu kalau tidak salah 35 real, kemudian mushaf Madinah itu sampai 50 real, kan itu dicap wakaf tuh. Nah, kita keluarkan uang 35 real, kita beli mushaf Mekah, kemudian kita masuk Masjidil Haram, taruh saja.
Mesti dari sekian orang yang masuk Masjidil Haram itu kan pasti mengambil mushaf untuk membacanya kan. Nah, kalau seandainya terambil mushaf kita kemudian dibaca, maka itu juga bermanfaat bagi kita setelah kematian kita. Selama mushaf itu masih terbaca, ya. Kemudian juga contohnya adalah kebaikan yang bermanfaat untuk si mayat itu tafrijul kurab, meringankan kesusahan orang lain, meringankan kesusahan orang lain. Kata Nabi SAW, man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan perkara atau urusan seorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan urusan dia di akhirat, ya, pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ini mencakup setelah kematiannya, karena di antara rukun hari kiamat itu adalah kematian, alam barzah, kebangkitan, hisab, kemudian balasan kan itu. Kemudian juga di antara hal-hal yang bermanfaat untuk kematian adalah hidayatul dhal, memberikan hidayah kepada orang yang sesat. Pamannya ada keluarga kita yang belum sholat, kemudian kita ajak untuk sholat, akhirnya dia sholat. Ada keluarga kita yang bakhil, susah sedekah, kita dakwai, akhirnya mau sedekah. Ada orang, mungkin tetangga kita susah ngaji, diajak ngaji, akhirnya ngaji. Kemudian mungkin susah dia baca Quran, diajarkan Quran, akhirnya bisa membaca Quran, ya. Maka ini namanya hidayatul dhal. Maka ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Kemudian juga di antaranya yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal adalah ta'bid at-turuq lil muslimin, ya. Seseorang memberikan jalan, memberikan memberikan jalan yang baik. Umpamanya di depan kita ada jalan nampak lubang, ya sudahlah kita kubur lubang itu, ya, supaya orang yang jalan di situ mudah, gitu ya. Terkadang saya ini heran, ada di depan rumah kita jalan lubang-lubang tapi dibiarkan. Terkadang mencelakakan diri sendiri, apalagi orang lain. Yang lebih parah pula kan itu, kadang-kadang dibuatnya polisi tidur. Kalau polisi tidurnya landai sih masih mendingan. Kadang-kadang dibuatnya polisi tidur itu kayak gundukan gunung, sehingga orang tidak bisa lewat. Terkadang mobil pun kena pula bempernya. Nah ini kan bukannya mempermudah orang jalan namanya, ini mempersulit orang jalan. Lah ini nggak akan bermanfaat untuk kehidupan dia setelah kematiannya. Jadi mempermudah orang lewat, artinya menghilangkan gangguan-gangguan di jalan itu termasuk juga bermanfaat untuk kehidupannya. Termasuk membangun masjid, ya, membangun masjid, kemudian mengaliri air, ataupun membuat rumah untuk orang-orang yang musafir gitu ya, rumah singgah bahasa kitanya. Maka itu juga sangat bermanfaat untuk kematiannya, ya. Termasuk juga nasrul ma'lumat, menyebarkan dakwah. Kalau sekarang kan setiap ibu pasti punya handphone, tidak mungkin tidak punya handphone lah, ya. Ibu bisa menyebarkan dakwah lewat handphone dengan copy paste dari tulisan-tulisan ustad-ustad sunnah ataupun video-video yang diupload di YouTube kemudian disebar lewat grup-grup WA atau grup-grup Facebook atau yang lainnya. Itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau umpamanya di Facebook pertemanannya sampai ribuan, kemudian terbaca ada orang yang dapat hidayah, atau diklik, dibuka YouTube-nya kemudian didengarkan, akhirnya dapat hidayah. Itu siapa yang menyebarkan itulah dapat pahala. Dan itu bagian daripada multi level pahala. Makanya sebenarnya amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang mati itu banyak sekali, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah seseorang berusaha untuk menyenangkan saudaranya. Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, menyenangkan hati saudaranya dengan cara mengurangi bebannya, mengurangi kesedihannya, mengurangi kesusahannya. Maka itu bagian daripada hal-hal yang bisa bermanfaat setelah kematiannya. Dan banyak lagi, intinya seluruh kebaikan yang kita lakukan di dunia itu pasti ada manfaat untuk setelah kematiannya. Wallahu alam. Tapi secara khusus dalam hadis ini memang Rasul menyebutkan 3 perkara. Pertama, sedekah yang mengalir alias wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang dan juga diamalkan, kemudian anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah
tiga perkara yang bermanfaat bagi seorang hamba setelah wafatnya. Adapun keterangan mu'alif pengarang ibu bisa baca sendiri karena saya sudah meringkasnya. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau yang membayar utang puasa itu anak kita. Yang membayar puasa ya tentu walinya. Walinya siapa? Ya wali daripada orang yang meninggal itu. Ya kalau yang punya anak-anak ya anak-anaknya. Ya, dan wali itu ditartibkan dengan bisa juga wali nikah ataupun wali dalam waris gitu ya. Kalau memang anaknya dia tidak punya anak ya saudaranya. Iya, yang bayar adalah anak-anaknya. Nah, apakah kemudian cukup membayar fidyah? Kan lihat. Apakah orang tuanya ketika dia meninggalkan hutang puasa itu memang tidak sanggup berpuasa, akhirnya meninggalkan puasa dan punya hutang fidyah? Tapi kalau orang tuanya itu sanggup puasa tetapi karena sakit dan yang semacamnya akhirnya punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasakan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan, apakah puasa ini mencakup puasa Ramadan ataukah puasa tertentu? Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud puasa di sini puasa nazar. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud puasa yang harus dibayar anak-anaknya adalah puasa nazar. Ya, tapi ada juga ulama yang mengumumkan intinya bahwa bisa puasa Ramadan, bisa puasa kafarah, bisa puasa nazar, intinya puasa yang bersifat wajib. Ya, tetapi ada yang mengkhususkan bahwa yang dibayar dalam bab puasa itu hanya puasa nazar saja. Wallahu a'lam. Puasa ini bukan kita yang meninggal, anak yang bayar kan? Kalau anak yang meninggal, kita wajib juga orang tua yang bayar. Iya, walinya. Ya kan termasuk walinya. Ya. Alhamdulillah. Taib sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.